Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast Ngobrol Aman bareng Randy di sini. Tempat ngobrolnya ringan, tapi isinya bikin mikir dua kali. Oke, di sini gue perkenalkan diri, nama gue Randy Artawijaya, dan di sini gue sebagai host untuk membahas tentang spam message. Nah, tahu kan yang isinya spam-spam gitu loh. Nah, di spam message ini mungkin teman-teman masih belum familiar lah dengan apa itu spam message. Nah, biasanya kan teman-teman kan di spamnya tuh sama pacar, kalau nggak sama emak, kalau nggak sama orang tua lah. Kalau misalnya kalian pulang malam-malam. Nah, jadi sini gue bakal bahas tentang spam message. Nah, gue di sini nggak sendiri nih. Hari ini gue ditemenin sama dua temen gue yang udah sering banget bersinggungan dengan spam chat. Ya tentang inilah. Nah, di sini ada Alif, anak IT yang paham banget soal keamanan digital. Halo. Oke, di sini ada Eka. Halo. Oke, Eka ini orangnya diem-diem tapi ya, you know lah, tiba-tiba ide lu dihack aja. Oke. Oke, untuk sebelumnya kita ketahui bareng nih. Gue boleh nanya nggak? Mungkin teman-teman, mungkin lu berdua ya, pernah dapet lah, mungkin punya pengalaman pribadi tentang spam message, dan mungkin bisa dijelasin ke teman-teman semua nih, spam message itu apa sih, kenapa sih, ada apa sih gitu. Oke, boleh dijelasin Alif? Nah, kalau spam message tuh intinya ya kita tuh dikirim pesan nggak penting, kayak di chat misal sama pacar kamu, Nice. pacar kamu ngechat kamu, kamu nggak mau balas, Ah. di chat terus. Nah itu contoh spam message yang nggak terlalu berbahaya lah. Iya. Nah kalau spam message yang berbahaya itu bisa berupa kayak ke email biasanya. Email buat nipu di, lalu dia banyak berjenisnya lah, bisa di email, bisa di Instagram, bisa di WhatsApp, lain. Nah kalau menurut Mas Eka gimana? Kebetulan gue juga sering banget nih dapat spam random. Contohnya tuh kayak tiba-tiba tuh di email muncul ada McDonald, padahal gue nggak pernah beli ke McDonald atau gimana, KFC. Mungkin itu yang bikin resah sih jadinya. Di spam-spamin terus tuh, message-nya sampai puluhan bahkan ratusan di pesan email gue. Jadi itu dia masuknya tuh ke sistem ya. Jadi kan kayak misalkan nih, kita tiba-tiba lagi lewat, misalkan gua lewat warkop Bibi lah, tahu-tahu dapat SMS nih, ayo ngopi di Bibi nanti dapat janda bagaimana kan, pasti kan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya spam message tuh fungsinya buat apa sih? Maksudnya apa sih keuntungan dari hacker tuh buat nge-spam kita gitu? Misalnya ada banyak banget nih yang bisa diambil dari pelaku spam message ke kita yang sebagai korbannya. Ya. Nah biasanya kalau di spam lalu disisipin kayak jebakan link palsu atau yang lain-lain. Oh ya udah, saat kita klik dan kita masukkan data, nah itu bisa di data kita yang kita masukkan itu bisa diambil oleh pelaku, si pembuat spam message. Nah dia itu biasanya data-data kita itu bakal dia jual buat keuntungan pribadi si hacker tersebut. Nah kalau menurut Mas Eka gimana? Mungkin benar sih, tapi tujuan kebanyakan tuh kan tadi gua sempat dapat banyak spam tuh dari kayak restoran-restoran gitu ya. Itu tuh tujuannya tuh seringnya tuh buat promosi, tapi mungkin yang ilegalnya gitu, kayak yang tujuan negatifnya ya benar kata Mas Alif nih, untuk mengambil data-data pribadi kita, bikin kita tuh akhirnya greget untuk ngebuka pesan itu tuh ada apa sih gitu tujuannya. Mungkin itu sih. Tapi kalau misalkan kayak nih, kayak nge-spamnya tuh kayak
dia kan pasti kan, seingat gue ya, jadi tuh dia tuh kayak sistem gitu kan, kayak aplikasi gitu kan, jadi kayak munculnya tuh terus kayak misalkan kayak apa sih namanya kalau di hacker yang misalkan nih kita salah mencet link nih, terus gitu HP kita langsung ngehang, langsung ngeblank gitu. Nah itu mungkin kalau misalkan dari lo orang nih, kalau misalkan kedapatan kayak gitu tuh syaratnya kayak gimana? Misalkan kalau tiba-tiba di chat saya kan ada nggak bisa diblokir gitu. Kalau gua biar itu menghindari ya, jadi maksudnya untuk menghindari hal seperti itu tuh kalau kita di spam Ya. biasanya itu kan pertama nomor kita itu udah terlalu lama, itu kan pertandanya pertama tuh nomor kita udah terlalu lama, jadi data-data kita itu udah sempet atau udah pernah ke expose keluar gitu. Jadi mungkin langkah terakhirnya bisa mungkin ganti kartu, atau kalau nggak mau ganti kartu pun bisa. Itu dengan cara itu mungkin kita nggak memperdulikan pesan-pesan itu, apalagi mungkin yang kalau lewat di email kan bahasa kasarnya itu nggak terlalu penting dan kita nggak pernah ngebukanya ya, kecuali kalau di WhatsApp bisa kita blokir atau gimana. Itu bisa. Oke, nah ngomongin soal spam kan ya, kan pasti kan banyak banget nih jenis-jenisnya nih. Nah, yang singkat gue tuh ada sistem iklan, terus kayak OTP segala macem gitu loh. Nah, kalau lu bisa jelasin nggak sih apa sih jenis-jenis spam tuh? Nah, yang pertama itu spam iklan dulu ya. Iya. Spam iklan tuh biasanya kayak yang dialami oleh Mas Eka tadi, kayak seperti email dikirim email tentang McDonald. Nah, itu biasanya kayak ilegal biasanya. Kenapa bisa ilegal? Karena dia tuh masih terus. Kalau resmi kan biasanya cukup satu kali ya, satu dua kali. Nah, terus ada yang spam phishing. Spam phishing tuh biasanya kita di chat atau di lewat WhatsApp atau lain dikirimin link palsu, Kayak ini ya, link aplikasi atau Ya, gimana gitu. undangan nikah. Oh. Mungkin ada lagi nih kalau dari gua sendiri, mungkin jenis-jenisnya lagi tuh ada kayak spam OTP. Jadi dia tuh minta kode palsu. Itu biasanya kalau kita lagi daftar ngebank gitu kan, daftar bank atau daftar apa GoPay, akun-akun yang lain gitu kan, butuh OTP. Dia tuh spam message ini bisa juga ngirimin OTP palsu ke kita, biar nanti dia mau masukin, dengan kita masukin OTP dia itu bakal bisa dapetin apa yang kita masukin datanya gitu. Nah, ada lagi nih spam hoax. Jadi itu tuh biasanya semisal kalau ada bentar lagi pilkada atau pilpres, itu tuh spam hoax ini yang ngebikin berita-berita palsu lah, broadcast palsu yang disebarin itu kadang lewat WA atau yang lainnya. Oke. Mungkin kita ada beberapa contoh ya. Kayak mungkin gue juga pernah dapet. Oke, kita ambil dulu HP kita. Nah, di sini nih gue juga ada contohnya. Ya mungkin yang benar ya, yang dijelasin sama Mas Alif sama Eka nih. Kalau kita tuh sering banget dapet nih, contohnya ada dari apa nih? Dari M3 tukar pulsa, itu bahaya banget. Terus ada Burger King, no flash coffee, Max nih. Dan ini datangnya benar terus menerus teman-teman. Tuh, maaf ya HP gue jelek. Oke. Nah, dan ini ternyata tuh emang beneran terjadi. Jadi gue pengen nanya nih, kenapa sih spam itu ada gitu? Kenapa kayak padahal kan kita bisa aja kan kayak nyebar brosur, kalau entah mungkin yang biasa kita kayak link-link streaming video yang bajakan gitu kan, pasti kan bisa aja mereka naruh iklan di situ. Kenapa harus spam? Ya, kan pertama kamu kan pakai nomor email ya, nomor lama nih. Nah, terus di chat itu pasti punya data-data dari nomor dulu itu sebenarnya. Iya. Dia kirim nih, dia ngeliat nih, oh orang ini
seringnya isi pulsa daripada isi kuota langsung. Iya. Nah, itu bakal di spam Dikasih ajakan lah. terus ya buat pulsa-pulsa itu yang ujung-ujungnya bakal nipu yang ngirim bukan yang OTP apa resminya ya, tapi call centernya lah. ya, penipunya. Dan katanya juga ya, spam itu tuh misalkan iklan-iklan dari spam-spam itu murah, bener gak sih Kak? Bener sih. Jadi untuk kayak spam-spam gitu, itu tuh semisal kita ambil contoh aja, semisal dari yang hoax-hoax gitu kan. Iya. Itu tuh semisal kita pengen ngebuat berita hoax, itu gampang banget. Itu cuma tinggal bayar satu orang yang apa namanya ahli dalam hal-hal semacam ini tuh, kita minta di spamin ke beberapa orang atau ke puluhan ribu orang itu bisa dengan harga yang mungkin cukup murah lah. Di sini juga boleh di internet juga kan cuma 1.000 doang dan itu bisa dipakai bot gitu loh. Jadi bisa ngirim ke 1.000 orang cuma dengan modal 1.000 rupiah gitu. Itu mungkin itu sangat-sangat mengganggu sih menurut gue dari kecanggihan internet yang ya mungkin udah lebih maju lah, cuman masih ada loh kayak gitu ternyata ya. Masih efektif gitu loh. Terus nah yang biasanya tuh spam-spam gitu bisa dari apa aja sih? Kayak misalkan nih, selain dari link misalkan gue kan yang tadi gue bilang kan ngeliat streaming video yang ilegal gitu kan. Terus selain itu apa aja sih? Spam-spam. Yang spam-spam misalkan nih, cara ngindarinya deh. Cara ngindarinya selain kayak kan biasanya kita kan pengen streaming, kalau misalkan kalau misalkan kita buka Netflix, terus WeTV, terus itu kan mahal, ya kan? Harus kayak waduh aja. Kita kan anak kuliahan gak mungkin kan? Nah, pasti kita nyarinya gratis. Dan itu pasti berpotensi terkena spam. Nah, selain cara ngindarin spam itu gimana sih? Ya waktu nonton nih, nah kan kita kadang ada iklan, Ya. iklan bejibun kan. Bejibun tuh pas pengen mencet filmnya malah Muncul ikannya lain gitu. masuk ke halaman lain gitu kan? Iya. Ntar malah disuruh login buat nonton video, padahal itu bukan login buat nonton video, itu login buat masukin data, tapi data yang lu isi itu, nah itu bisa dimanfaatkan buat spam. Bisa kalau implementasinya di kayak contohnya tempat nonton film bajakan. Mungkin juga benar. Jadi kita tuh jangan gampang percaya dengan link-link yang muncul. Itu tuh bisa jadi dengan kita ngeklik itu tuh data kita tuh bakal bisa bocor kemana aja gitu loh. Bisa dipakai sama si pelaku yang ngebuat link untuk dipakai ngapain aja. Bisa diambil data-data kita, data bank rekening kita, terus akhirnya bakal menguras duit kita yang mungkin udah kita tabung untuk apa, itu bisa juga dengan seperti itu. Tapi dengan apa ya, gue pas itu pernah baca ya sedikit dari Instagram, dengan dia cuman nyalain apa ya, nerima telepon aja ya itu HP-nya tuh udah bisa dihack. Nah itu gimana kalau misalkan nih, kadang kan HP kan suka ngeheng ya, misalkan suka pas lagi buka apa entah lagi ngecek SMS lah, terus kita nggak sengaja nih kepencet gitu, itu pasti dampaknya parah banget. Menurut gua tuh dampaknya parah banget karena gua pernah ngalaminnya. Jadi saat gua nggak sengaja, bener kata lu kayak gitu, akhirnya tuh HP gua apa ya bahasanya kalau ini nge-lag lah. Itu tuh cara nanganinya cuma satu sih, tombol powernya dipencet, dimatiin, dan itu bakal kita harus nyalain manual lagi sendiri. Dan itu cara ngatinya cuma itu doang. Dan itu sangat mengganggu. Jikalau kita lagi
lagi nge-search apa atau kita lagi aktivitas apa di HP, tiba-tiba kita nggak sengaja mencet ngangkat atau telepon itu diangkat gitu, akhirnya HP kita ngehang, itu bakal ngebuat makin merugikan lah. Tapi biasanya yang terkena korban-korban hack ini tuh kalangan orang tua pasti nggak sih? Ya kadang ya mesek. Iya. Kadang kan misalkan kita orang tua kan pasti kan megang HP. Ini apaan sih gitu loh. Terus misalkan tolong klik apa namanya? Send SMS ini biar dapat umroh atau gimana. Nah, misalkan gitu kan. Terus kayak misalkan tolong kirimin pulsa apa segala macam. Terus tukar poin jadi pulsa. Nah, terus kalau misalkan kan tadi kan Eka udah ngasih tahu tuh pengalaman pribadinya tentang spam. Lu pernah nggak sih kena spam gitu? Kayak tiba-tiba HP lu tuh mulai hang. Kalau itu biasanya di email. Email. Soalnya ini ya, itu sering banget apa sih namanya daftar ML. ya game-game gitu. Terus apa namanya top up Ya. di tempat yang diamond Yang murah. yang kayak misalkan harga miring lah. Nah di spam tuh nggak sampai nge-like, cuma apa dia itu datangnya kayak promosi dan datanya promosi terus menerus gitu, spam email, ganggu lah, menuhin email yang bakal yang takutnya email penting malah ketimbun gitu karena email yang nggak penting gitu. Terus kalau misalkan kan pastinya kan kalau apa sih yang misalkan nih sorry bukan HP sih, aplikasi apa yang sangat-sangat tuh rentan banget terkena spam gitu. Tadi kan satu selain email sama WA nih. Mungkin website-website yang kurang perlindungannya ya, misalkan kayak website-website yang gak resmi, kayak semisal nih kita lagi mau nonton iklan, mau nonton film yang gratis atau bahasa kasarnya bajakan, itu paling rentan di situ untuk pihak yang pengen naruh spamnya di situ tuh, itu paling rentan di situ lah untuk naruh apa filenya gitu di spam gitu. Dan ini juga sangat merugikan banget ya, dari kehilangan data pribadi, kerugian finansial, ya kan, yang kayak tiba-tiba saldo kita nol aja padahal kita nggak pernah ini kan. Iya. Dan terus saya ingat gua tuh Dana juga bahaya juga. Misalnya kita naruh uang di Dana itu bisa langsung nol gitu ya. Dan itu maksudnya dari kayak gimana ya? Walaupun internet udah secanggih ini, tapi hacker masih bisa ngejebol gitu loh. Tandanya masih kurang aman karena kayak dompet-dompet digital itu masih kurang aman, benar nggak? Karena kan semakin teknologi berkembang, hacker pun juga makin ikut belajar lah, berkembang. Jadi gimana caranya dia pun menghasilkan uang dari situ kan. Soalnya kan hacker juga nggak sekedar cuma iseng-iseng doang ngehack, itu pasti ada niatan tertentu yang mungkin akhirnya niatan itu bakal muncul, pengennya itu nyedot uang aja lah, nyedot uang pasti karena itu. Ya, dan hacker tuh sebenarnya pekerjaan kan, bukan kayak tiba-tiba aku pengen nge-hack ini lah. Iya, benar. Dan awalnya tuh pasti dari iseng-iseng. Misalkan mungkin kita nggak pernah tahu kayak pemikiran seorang psikopat atau seorang hacker ya, karena dia tuh kayak ya udah cap-cip aja misalnya nih, oh ada ini nih, udah langsung kita hack gitu, benar kan? Kayak gitu. Dan itu sangat, ya dia asal aja gitu, kalau mau nge-hack aja langsung kan. Oke. Jadi teman-teman, kesimpulannya spam message itu ya bisa kita juga bisa jadi jalan masuknya kayak. Tapi spam message jangan dianggap remeh gitu, karena juga bisa merugikan kita, data pribadi kita bisa hilang, uang kita bisa hilang, terus HP kita bisa nge-lag. Mungkin dia alat-alat yang ya
kayak laptop, HP gitu pasti bisa nge-lag gitu. Bakalan banyak spam-spam gitu loh. Nah, untuk kata-kata terakhir apa nih pesan-pesan buat para penonton nih, kalau kaum milenial, kaum Gen Z, apalagi Gen Alpha ya, yang mungkin kita ngeliatnya nge-scroll terus kan ya. Entah misalkan ada iklan dia langsung pencet aja gitu, main game yang, oh gue inget banget tuh main game tapi ada iklannya. Nah itu pesan-pesannya apa buat teman-teman di rumah? Nah, jadi spam message itu ya bukan sekedar gangguan biasa. Jadi jangan dianggap remeh lah hal kecil seperti kayak gini. Dan juga bakal jadi ancaman yang besar kalau kita itu nggak hati-hati. Kalau kita asal melakukan hal-hal seperti yang udah diucapkan tadi, kayak masukin data sembarangan, jadi sembarangan, nah udah kita Ya wassalam lah. salam lah. Salam lah. Selamat tinggal data pribadi. Mungkin setelah gue jadi korbannya nih ya, itu gue sekarang jadi lebih mikir sebelum klik apa-apa itu gue mikir dulu nih, ini tuh beneran nggak sih linknya, atau ini beneran nggak sih pesannya dari yang pihak yang kita lagi pengen sangkutin gitu. Misal gue pengen lagi daftar Dana nih, akun Dana, terus OTP ini bener nggak sih dari Dana, itu mungkin gue jadi mikir-mikir dua kali lah kalau mau masukin OTP atau balas-balas pesan kayak gitu lah. Makanya kan kadang yang kata kita dikirim OTP, jangan kasih nomor ini ke siapapun gitu kan. Itu sebenarnya udah dikasih peringatan sama aplikasi-aplikasi yang mungkin ini bakalan tahu ini bakalan dihack gitu loh. Bakal diambil. Oke, makasih banget buat Alif sama Eka udah sharing dan ngobrol santai dan aman di sini ya. Oke, buat teman-teman pendengar, hati-hati sama pesan yang gak jelas. Biasanya yang kelihatan lucu itu juga berbahaya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you. Dadah.